Bab 6. Jangan pernah bawa ibu lagi. Sore menjelang maghrib, Bang Jamal pun pulang ke rumah. Dan ia sangat terkejut ketika melihat ibu sudah ada di rumah ini. Bukannya Bang Jamal mencium tangan ibu dengan sikap hormatnya, malah sikapnya acuh tak acuh, melintas begitu saja di depan ibu mertuanya. "Tinggal dikit lagi, Bu. Habiskan ya," ucapku menyuapi bubur terakhir ibu. "Rahmi, hidup kita sudah susah, ditambah lagi ibu datang ke sini. Mas lelah banting tulang jika penghuni rumah ini bertambah," ucap Bang Jamal dengan suara yang sengaja dikeraskan. "Rahmi sudah bilang sama Riana, Mas. Namun Riana tetap kekeh membawa ibu ke sini, dan malah kita di sini dianggap cuma numpang hidup di rumah ini," ucap Mbak Rahmi mengadu pada suaminya. Sementara Mbak Rahmi dan kakak iparku berdebat, aku sengaja bernyanyi di depan ibu dengan menari, agar perhatian ibu teralihkan dan tak mendengar percakapan mereka yang membuat hati ibu merasa tersakiti. Ibu tertawa lepas ketika aku berjoget layaknya orang kesurupan di depan beliau. Setelah perdebatan Mbak Rahmi dan Bang Jamal sudah usai, aku pun menghentikan aksiku lalu membawa ibu masuk ke dalam kamar untuk tidur. Ibu kuperlakukan seperti anak kecil agar beliau selalu merasa senang dan tak tertekan dengan sikap saudaraku yang lain. Setelah memastikan ibu tidur, aku pun keluar dari kamar untuk membeli pembalut ke toko depan. Tak sengaja di toko tujuanku, aku bertemu dengan Dokter Lutfi bersama seorang wanita yang sangat cantik. "Dokter?" sapaku ragu. "Gimana kabar ibunya, Mbak? Apa sudah sehat?" tanya Dokter Lutfi perhatian. "Alhamdulillah ibu saya sudah sehat, Dok," jawabku tersenyum. "Sayang, dia siapa?" tanya gadis cantik itu. Dari dekat wanita itu seperti boneka Barbie. Aku sampai takjub memandangnya. "Kenalin sayang, dia ini anak dari pasien yang pernah Mas tangani," ucap Dokter Lutfi memperkenalkanku dengan kekasihnya. "Riana," ucapku ramah sembari mengulurkan tangan. "Sylvia," ucapnya tak mau berjabat tangan denganku. Mungkin hanya perasaanku saja jika kekasihnya Dokter Lutfi adalah gadis yang sombong. Nampak wajah Dokter Lutfi tak enakan karena uluran tanganku ditolak oleh kekasihnya. Aku pun pamit karena aku harus cepat-cepat pulang. Walaupun ibuku tinggalkan dalam keadaan sudah tertidur, takutnya kakak iparku akan mengeluarkan suara yang bisa menyinggung perasaan ibuku. Sampai di rumah, kulihat sandal berserakan di depan pintu. Mungkin itu adalah tamu Bang Jamal. Belum sempat melangkahkan kaki, aku mendengar percakapan Bang Farid dengan Mbak Rahmi. "Kami datang ke sini untuk membawa ibu, Mbak," ucap istri Bang Farid. Aku pun bergegas masuk tanpa menegur Bang Farid dan istrinya. Aku melintasi mereka begitu saja dan masuk ke dalam kamar untuk melihat ibu. Nampak ibu menangis dan memelukku. "Ibu gak mau nak tinggal di rumah Farid lagi," ucap ibuku ketakutan. "Selama ada Riana, ibu tak akan kemana-mana," ucapku menenangkan ibu. Firasatku sedari tadi di toko ternyata benar. Ibuku pasti akan terganggu tidurnya dengan ulah saudaraku. Aku pun keluar dan ikut duduk dengan saudaraku itu. "Kami akan membawa ibu, Dek. Kedua cucunya rindu dengan neneknya," ucap Bang Farid. "Kalau anak abang rindu, ajak saja mereka datang menengok neneknya ke sini," ucapku ketus. "Dek, kenapa kamu membawa ibu tanpa seizin abang?" tanya Bang Farid tanpa merasa bersalah. Anak mana yang akan tega melihat ibunya diperlakukan layaknya binatang? Andai Riana tak datang dan segera membawa ibu ke rumah sakit, mungkin nyawa ibu sudah tiada, ucapku emosi. "Dek, mengertilah. Abang saat itu keluar kota dan kami meninggalkan ibu dalam keadaan sehat," ucap Bang Farid menyangkal. "Oh ya? Sehat? Benarkah? Kali
Kalian semua benar-benar anak durhaka. Selama Riana ada di samping ibu, tak akan ada yang bisa memperlakukan ibu lagi semena-mena. Jika itu terjadi, maka kalian harus berhadapan dengan Riana. Kuharap kalian mengerti. Ucapku tegas dan angkuh sembari meninggalkan mereka masuk ke dalam kamar. Tanpa peduli lagi, aku tidur di samping ibu sambil memeluknya. Entah setelah itu apakah mereka masih berdebat di luar sana atau tidak, aku sudah tak peduli lagi. Rasa sopan santunku hilang begitu saja karena berhadapan dengan ulah mereka. Pagi ini aku menimba air di sumur belakang rumah. Terlebih dahulu aku memasak air untuk memandikan ibu dengan air hangat. Dek, minyak tanah sekarang mahal. Tolong kamu pergunakan minyak dengan hemat. Ucap Mbak Rahmi menyinggung perasaanku. Mbak tenang saja, nanti aku ganti minyak tanah yang aku pakai. Ucapku kesal. Saudara sulungku itu benar-benar keterlaluan. Selalu perhitungan jika menyangkut dengan keperluan ibu. Padahal jika suaminya meminta dibelikan rokok, Mbak Rahmi langsung menurut tanpa perhitungan seperti ini. Padahal uang untuk dibelikan rokok suaminya adalah hasil jerih payah Mbak Rahmi menjadi buruh cuci. Beruntung mereka tak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, mungkin semua para penagih hutang di kota ini akan datang ke rumah. Padahal hidup berdua. Entah apa yang membuat Mbak Rahmi dan Bang Jamal berhutang dengan koperasi keliling. Aku tak habis pikir dengan jalan pikiran mereka berdua. Aku pun memapah ibu berjalan ke kamar mandi dan segera kumandikan. Saat ku usap tubuh beliau dengan sabun, ibu tertawa karena geli. Tubuh kurus ibu saat pertama kulihat kini agak berisi dan segar. Aku sengaja membeli buah dan susu untuk dikonsumsi ibu setiap hari, agar tubuh beliau cepat pulih. Namun semua itu akan sia-sia kulakukan jika ibu tertekan. Sebisa mungkin, aku menjaga perasaan ibu dan melindungi ibu dari perkataan jahat saudaraku yang lainnya. Riana, di mana Fadil sekarang? Ibu ingin bertemu dengannya. Tiba-tiba ibu bertanya tentang Fadil, adikku. Aku mencari alasan dan jawaban yang tepat untuk ibu, agar tak menjadi beban pikiran untuk beliau. Fadil sudah bekerja sekarang, Bu. Fadil merantau ke Malaysia sama seperti halnya Riana waktu itu. Ucapku berbohong. Apa Fadil pernah berkabar? Tanya ibu lagi. Riana lupa. Nanti Riana bacakan surat Fadil usai ibu mandi ya. Janjiku terpaksa berbohong. Ibu pun kembali tersenyum. Sebelum ku bawa masuk ke dalam kamar, aku menjemur tubuh beliau di bawah terik matahari pagi, agar tubuh ibu terasa hangat. Setelah itu, aku membaluri tubuh itu dengan minyak kayu putih dan menaburkan bedak layaknya bayi. Kemudian kupasangkan pampers agar ibu tak kelelahan bolak-balik untuk pergi ke kamar mandi. Kebetulan juga kamar mandi rumah ini berada di luar. Apalagi ibu kadang tak sadar pipis di dalam celana. Itu membuat pakaian ibu menjadi basah. Terlebih kasur yang terbuat dari kapuk randu itu akan bau pesing karena tak bisa dicuci. Andai di tempat ini luas untuk menjemur, mungkin aku tidak akan memakaikan ibuku pampers dan lebih memilih mencuci bekas pipisnya setiap hari. Namun pilihanlah yang memaksakan aku untuk memakaikan ibu pampers. Tak apa kebutuhanku terabaikan, asalkan kebutuhan ibuku terpenuhi semuanya. Karena masa-masa aku merawatnya seperti ini tak akan bisa terulang lagi. Dan kesempatan ini tak akan datang untuk yang kedua kalinya jika ibu sudah diambil oleh sang pemilik kehidupan. Aku hanya bisa berdoa agar aku selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, agar aku bisa menjaga dan merawat ibuku.